Para jemaah sekalian, di pagi Jumat yang indah ini, mudah-mudahan karena hari Jumat hari barakah, mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakah umur, barakah amal, barakah rizki, barakah ibadah, barakah waktu, barakah perjuangan mencari nafkah, mencari ilmu, belajar, langkah demi langkah keluar dari rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Doa sederhana tapi luar biasa. Dan dalam kesempatan ini saya khususkan doa. Marilah sama-sama kita mempelajari rahasia doa, keagungan doa, kemuliaan doa. Dan saya heran orang-orang punya doa tapi masih punya masalah. Berarti dia belum bisa memaksimalkan doa. Doa senjata orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wad-du'a silahul mu'min." Senjata bagi orang mukmin untuk melindungi diri, untuk menyelesaikan semua masalah. Ad-du'a adalah membukakan kunci-kunci langit, pintu-pintu langit dibukakan dengan doa. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-muwaffaq man wuffiqa fi kathrati ad-du'a. Yang mendapatkan taufiknya Allah yang selalu berdoa. Sekarang kita selalu berdoa tapi berfikir kenapa Allah tidak mengabulkan. Ya bukan urusan kita. Bukan urusan kita soal diijabah atau tidak. Tugas kita berdoa. Urusan Allah kabul atau tidak. Tapi harus kita meyakinkan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, faqamina an yustajaba lakum." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan Allah akan kabulkan doanya. Harus yakin. Apalagi saat kita berdoa memiliki keyakinan, ya Allah, saya tidak punya Tuhan selain Engkau ya Allah, yang maha mendengar dan maha melihat. Kemana saya lagi ya Allah? Kalau ya Allah Engkau hanya menerima doa orang saleh, bagaimana saya ya Allah yang masih banyak dosa dan maksiat? Begitu bahasa kita dalam doa. Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada pertanyaan kepada Rasulullah, Arabbuna qaribun fanunadih am ba'idun fanunadih? Ini asbab nuzul ayat ini. Apakah Allah dekat? Cukup kami bermunajat. Maksudnya bermunajat apa? Kalau di bahasa Indonesia, bermunajat artinya munajat doa. Tapi beda dalam bahasa Arab. Munajat artinya berdoa dengan suara kecil. Kalau bahasa kita bisik-bisik ya, bisik. Apakah Allah dekat? Cukup kami bisik-bisik dalam doa, tidak perlu dalam suara yang keras. Am ba'idun fanunadi, atau Allah jauh, mesti saat kita berdoa harus kita manggil, artinya dengan suara yang keras. Rasulullah diam. Turun ayat ini. Kalau hamba-hambaku bertanya di mana, jawab, fa inni qarib, sangat dekat. Ini ayat ini menanamkan harapan dan keyakinan saat kita berdoa Allah sangat dekat sama kita. Apalagi doa dalam sujud. Bagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Posisi hamba Allah
sangat dekat sama Allah dalam posisi sujud. Oleh kerana itu perbanyak doa dalam sujud. Walaupun doa dalam bahasa sendiri boleh, tapi lebih baik di salat sunnah-sunnah diwajib tetap doa bahasa Arab. Tapi di salat sunnah, apalagi salat malam, Allah menerti, Allah yang menciptakan segala bahasa. Kita berdoa. Tapi jangan kita menghafal banyak doa bahasa Arab, tapi berdoa dalam bahasa Arab, tapi tidak memahami artinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengkabulkan doa seorang yang lalai saat berdoa. Di antara kelalaian dalam doa itu tidak mengerti artinya. Malah saya pernah perhatiin seorang dipimpin doa, dia ikut amin amin, tapi dia tidak faham. Malah di tangan yang kiri megang HP sambil SMS, yang kanan amin amin. Itu namanya doa yang lalai, sibuk masih amin amin, tapi imamnya sudah selesai dia masih lupa karena masih megang HP-nya amin amin. Kayaknya salah SMS, jadi pada tulis SMS dari tulis amin. Apalagi saat umrah, saya sangat tidak setuju umrah itu dipimpin oleh mutawif yang mengkeraskan suara dengan amin dan jemaahnya di belakang amin. Mutawif membaca doa, yang di belakang amin, malah kadang-kadang salah baca doa. Kenapa kita tidak bisa berdoa sendiri? Apalagi kalau lagi di tanah suci, tempatnya terjamin kabul doa, tanah suci, berkah, kita berdoa. Apalagi lagi tawaf, kita bisa susunkan. Kalau kita tidak hafal, ya susunkan doanya semampu kita, walaupun bahasa sendiri, bukan bahasa Indonesia lagi. Kalau bisa bahasa daerah boleh. Tawaf pertama, doakan untuk diri sendiri. Tawaf yang kedua, doakan untuk orang tua. Tawaf yang ketiga, doakan adik-adik kita, saudara kita. Tawaf yang keempat, doakan keluarga besar kita. Tawaf yang kelima, doakan orang yang menitip doa sama kita. Orang yang titip, kita kan banyak begitu mau berangkat, mau umrah, mau haji, karena banyak orang titip. Tolong doakan. Tak perlu bawa surat, tuliskan nama-nama orang yang titip doa, sambil doa, ya Allah ini bapa dan ibu minta doa. Siapa nama ini? Tak usah seperti itu. Udah, ya Allah, semua orang yang menitip doa sama saya, yang saya sebutkan nama maupun saya lupa, ampunilah ya Allah mereka, mudahkan urusannya, berikan kemuliaan dunia akhirat. Umum, tak perlu disebutkan nama satu persatu. Allah tahu niat kita, yang dimaksud siapa. Yang keenam, kita mendoakan seluruh umat Islam yang ada di muka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah kepada seluruh umat Islam, supaya umat Islam bangkit dan kembali kepada jalan yang benar. Yang terakhir, yang ketujuh, doakan negara kita Indonesia. Doakan Indonesia. Indonesia lagi sakit, krisis ekonomi, krisis politik, krisis akhlak, banyak masalah. Kalau kita tidak berdoa, berarti tidak berduri negara kita. Mendoakan negara kita bukan sunnah, malah wajib, apalagi dalam kondisi dia lagi sakit. Kita berdoa. Dan ini manfaatnya kalau kita susunkan doa seperti ini, insya Allah tidak salah hitung tawaf. Kadang-kadang kita tawaf ini yang keberapa ini? 4 atau 5. Tapi kalau kita susunkan, yang pertama untuk saya, diri saya, yang kedua untuk orang tua saya, yang ketiga untuk adik dan keluarga saya,
Yang keempat, keluarga besar, paman, nenek, kakek, semua yang hidup maupun yang sudah meninggal. Begitu kita lagi berdoa, salah itu, ini doa yang mana ya? Oh, untuk keluarga besar. Oh, berarti sudah yang keempat. Yang kelima, orang-orang yang menitip doa sama kita. Yang keenam, untuk umat Islam di mana saja berada. Yang ketujuh, doakan negara kita. Sudah selesai. Safa Marwah sama. Dan tidak ada doa khusus di tawaf maupun di Safa Marwah. Doa sesuai keinginan kita. Boleh kita titip doa sama orang saleh, tapi jauh dia lebih tahu hajat kita adalah diri kita. Orang minta jodoh banyak. Semalam sampai jam 1 saya tidur, SMS aja sudah hampir 200 masuk. Saya berusaha maksimal untuk menjawab semua pertanyaan. Banyak masalah. Dan semua minta amalan, amalan jodoh, amalan usaha, amalan lancar, amalan rumah tangga, semua minta amalan. Padahal kebahagiaan dan keselamatan sudah ada di tengah kita, di hati kita, di tangan kita, tapi kita larinya jauh. Bunya Al-Quran, bunya masjid, bunya salat malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berdoa, Allah paling senang doa lahuh. Apa? Lahuh juga sama-sama lahuh. Faham lahuh? Arti lahuh ya lahuh. Faham tak? Tak faham ya? Makanya belajar bahasa Arab. Atau cari orang Arab ya, nikah sama orang Arab lah, biar lebih cepat bahasa Arab. Lahuh itu yang selalu berdoa, tidak pernah memfikir doa dikabul atau tidak, bukan urusannya dan tugasnya itu, tapi dia selalu berdoa. Setiap waktu doa, setiap salat doa, setiap sujud doa. Antara azan dan iqamah bersabda Rasulullah, da'watun la turad baina kulli adhanin wa iqamah. Da'watun la turad, antara azan dan iqamah ada doa tidak ditolak. Apalagi hari Jumat, jam paginya berkah, jam siangnya berkah, sebelum khutbah berkah, habis khutbah berkah, habis salat Jumat berkah, sebelum asar berkah, sebelum maghrib berkah. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu jam bersabda, akhiru sa'atin min nahar yaumin jumu'ah sa'atul la turad, dinamakan oleh ulama saat ijabah. Ada satu jam di ujung siang, kalau kita mau hitungkan waktunya, kalau maghrib jam 6 berarti jam 5. Satu jam sebelum azan. Kalau kita kebiasaan, kalau kita di Madinah, hari Jumat kan libur, Kamis sama Jumat libur, Sabtu Minggu aktivitas biasa. Beda sama di Indonesia. Kalau di sana kita hari Jumat libur, jadi begitu lepas salat Jumat kita kumpul satu keluarga, berarti silaturahim besar kita hari Jumat, makan siang sama-sama. Habis makan siang kita salat asar di Masjid Nabawi. Habis salat asar kita tidak boleh ngobrol sama siapa-siapa, sibuk antara asar sampai maghrib. Kenapa? Kesempatan emas, hajat kita, doa diijabah oleh Allah. Kalau belum bisa memaksimalkan antara asar sama maghrib, udahlah sebelum maghrib 1 jam datang. Kalau tidak bisa 2 jam 3 jam, udah datang. Tidak usah 1 jam, setengah jam, 30 menit. Masa keberatan? Kita punya hajat, pusing setiap hari, dari pagi sampai malam, malah kadang susah tidur. Kita punya kesempatan berdoa kepada Allah, malah kita hilangkan kesempatan itu. Kalau sekarang ada pengumuman di mall mana atau supermarket mana, orang beli barang 1 dapat 2, lari semua orang. Wih, ini kesempatan katanya.
Ini macam kesempatan seperti ini kita manfaati. Hari Jumat, hari ini hari Jumat. Jadi saya mohon sebelum azan maghrib minimal setengah jam, kalau tidak bisa 1 jam, duduk di masjid. Habis anda salat tahiyatul masjid, berdoa, tumbahkan semua masalah anda sama Allah. Demi Allah dikabulkan. Dan kembali pada keyakinan. Jangan anda saat berdoa anda coba, atau ada seorang berkata, saya tidak pantas diijabah, saya masih belum bersih, masih banyak dosa, masih banyak kekurangan. Itu kata tidak boleh. Itu bisikan dari setan. Kenapa tidak pantas diijabah? Emang siapa yang menjaminkan siapa yang diijabah, siapa yang tidak? Kita semua harus berdoa. Saya berdoa dengan yakin Allah akan kabulkan. Bukan karena dari Madinah atau karena ustaz atau siapa, bukan. Itu tidak bagi bahasa-bahasa seperti itu sama Allah. Tapi Allah melihat bukan dari mana anda, bukan asalnya dari mana, atau ilmunya atau apa. Allah melihat saat berdoa, yakin tidak. Dan proses doa pasti diijabah dengan cara proses atau 3 cara. Yang pertama, orang meminta kepada Allah langsung dikabulkan. Minta jodoh dikasih jodoh, minta rezeki mobil dikasih mobil, minta rumah dikasih rumah, minta kerjaan bagus dikasih kerjaan bagus. Itu namanya doa sesuai permintaan kita. Yang kedua, kalau kita meminta sesuatu tapi kita belum nampak, belum terlihat Allah ijabah atau tidak, jangan berfikir Allah tidak mengabulkan. Tapi ternyata Allah sudah kabulkan, tapi dengan cara yang kedua. Allah menolak bala yang lebih parah walaupun kita tidak minta. Dalam takdir Allah jadi kecelakaan motor, tapi kita dapatlah minta ya Allah jangan kecelakaan motor. Malah kita minta ya Allah jodoh, malah Allah hindarkan kita. Dalam takdirnya karena kita selalu berdoa, ternyata Allah kabulkan dengan cara yang kedua. Allah menjauhkan kita dari takdir buruk. Berarti sudah dikabulkan, tapi kita tidak tahu bagaimana sistemnya. Yang ketiga, setiap kita berdoa Allah simpan untuk menjadi cadangan buat kita di akhirat. Karena di akhirat kan banyak masalah. Kita butuh amal saleh kita yang menolong kita nanti di hadapan. Jadi jamaah sekalian, berdoa kepada Allah dengan keyakinan. Jangan ada ragu-ragu saat berdoa. Dan saya tutupi dengan 2 cerita supaya saya buktikan Allah Maha kasih sayang. Maka Rasulullah SAW menjelaskan Allah malu kalau melihat seorang hamba dengan tulus dan ikhlas berdoa. Allah malu tidak mengabulkan doanya. Yang semestinya malu bukan Allah, yang semestinya malu kita karena jarang berdoa. Oleh karena itu kalau ada seorang diuji Allah terus, berarti dia lupa berdoa. Selama ini tidak pernah berdoa. Dan Allah minta kalau berdoa bisikan yang ikhlas. Kita cukup lalai daripada doa, Allah kasih ujian. Kira-kira saat kita diuji Allah, doa kita ikhlas jauh atau saat kita senang? Saat kita lagi senang, ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah. Tapi pas lagi ada masalah, ya Allah, sampai suaranya hilang. Terlihat, terasa bisikan doa pun beda. Oh ternyata Allah senang bisikan doa dengan ikhlas. Karena kita lagi butuh banget. Ada seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya mohon jodoh salihah, cantik, kaya. Itu ada doanya. Setiap salat malam tidak ada doa lain.
Tak pernah minta ampun dosa, rizki, apa, rahmat, hidayah, tak ada. Salat malam, ya Allah, jodoh, salihah, cantik, kaya. Kenapa dia minta yang kaya? Kalau salihah wajar, cantik wajar. Kenapa dia minta yang kaya? Dia orang miskin. Dia bilang, sebelum nikah susah, masa habis nikah susah lagi. Biar sekalian kaya. Allah kasih rezeki berangkat umrah, haji. Setiap tawaf, ya Allah, jodoh, salih, cantik, menjadi wirid. Jadi tidak ada lain. Sepanjang tawaf itu, ya Allah, jodoh, salih, cantik. Safa Marwah sama. Sampai orang yang temani dia sudah hafal doanya. Jangan tidak ada lain. Wih, ini bodoh banget ini orang. Begitu pulang ke tanah air, di tengah malam dia jalan di kampung, lagi hayati dan bayangkan jodohnya. Dikejar anjing, lari dia, dikejar anjing, lari dia. Akhirnya anjing itu menggigit kakinya. Habis digigit kan darah. Datang ambulan dari rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Dalam mobil ambulan dia nyesal. Ya Allah, selama ini saya minta jodoh, salihah, cantik, kaya, masa dikirimkan anjing? Dia tidak terima. Dia belum tahu ada apa di belakang hikmah gigit anjing. Begitu sampai ke rumah sakit, dirawat sama seorang dokter, salihah, cantik, kaya, jadi jodohnya. Oh, ternyata Allah sudah kabulkan, tapi jodohnya ada di mana? Di rumah sakit. Dan ini sehat terus, tidak pernah sakit. Bagaimana supaya dia bisa sakit dan ketemu jodohnya di sana? Allah kirimkan anjing, gigit dia supaya ke sana. Itu begitu cara Allah, kita tidak tahu. Allah punya ribuan cara. Ya jemaah sekalian, jangan cari dalam Quran, tidak ada cerita itu. Orang besok cari di mana Quran itu anjing digigit ini? Tidak ada. Ini buatan Medihin Ali Jabir kalau orang tanya. Tapi saya menjelaskan lewat cerita ini bagaimana kekuasaannya Allah, dan doa itu pasti dikabul. Cerita yang kedua, cerita indah sekali. Ini beneran ya. Ini bukan Medihin Ali Jabir, ini beneran. Ada seorang wanita yang menceritakan cerita ini, namanya Dr. Ishan. Dr. Ishan itu seorang dokter yang terkenal secara keilmuan dokter dan medis itu di negara India. Kata beliau, ada pertemuan internasional di negara kami di India. Ditugaskan oleh negaranya untuk menjadi ketua pertemuan itu. Dia berangkat naik pesawat dari kota ke kota acara atau ke kota tempat acara. Dalam penerbangan itu tiba-tiba cuacanya sangat berubah dan merusakkan salah satu sayap. Terpaksa darurat landing dan turun. Dia protes sama orang di bandara. Saya ada pertemuan internasional, ditunggu-tunggu, bagaimana? Dikasih tahu informasi dari bandara untuk menunggu ganti pesawat. Habis rusak ini 16 jam ditunggu. 16 bagaimana? Marah dia protes. Kata orang bandara, daripada marah sama kami, tidak usah marah-marah dan tunggu-tunggu lama. Tinggal sewa mobil, naik mobil ke tempat acara hanya 3 jam. Kata beliau, ya memang kalau orang lagi marah sudah tidak bisa berfikir. Naik mobil menuju ke kota tujuan. Tapi ternyata subhanallah, Allah punya rencana lain. Dalam berjalan malah dia menyesal. Keluar dari jalur yang benar menuju salah satu jalur ke kampung dan desa. Begitu dia sadar sudah menyesal dari jalanannya, langsung dia mampir melihat sebuah rumah di satu kampung. Melihat ada pintu rumah terbuka, dia datangi dan dia tutup pintu dan minta izin masuk. Habis itu diizinkan sama seorang ibu yang sudah tua. Begitu dia masuk dan duduk istirahat, kata ibu, sepertinya kamu adalah orang perjalanan jauh. Silahkan istirahat dan minum apa adanya. Dan di saat itu
ibu sibuk salat dan berdoa. Yang menarik perhatian Dr. Isham, ibu itu berdoa dan setiap berhenti doa ada di sampingnya seorang anak kecil. Setiap berdoa dia gerakkan tapi tidak ada respon. Doa lagi, habis itu dia gerakkan anak itu tapi tetap tidak ada respon. Heran dia. Begitu selesai, Dr. Isham bertanya. Pertama dia berkata, terima kasih ibu atas pelayanannya. Tapi yang saya bertanya, anak ini kenapa? Saya tertarik sekali dengan cara doa ibu, betul-betul sepertinya punya masalah. Kata ibu, ini anak adalah cucu saya. Baru saja kedua orang tuanya meninggal dunia. Sejak dilahirkan, anak ini tidak bisa bergerak sama sekali. Sudah dibawakan dokter kampung, dia periksa angkat tangan. Dia berkata sama dokternya, saya tidak bisa berobat kepada anak ini. Dan kata dokter menerangkan kepada ibu, ada seorang dokter, tapi tempatnya di kota jauh. Itu memang dia punya keahlian medis anak-anak. Dokter anak-anak, khususnya penyakit anak ibu ini, anaknya ini. Di mana? Kota jauh. Ya kota jauh. Saya orang miskin, bagaimana saya bisa ke sana? Emang siapa nama dokternya? Namanya Dr. Isham. Begitu ibu menceritakan kepada Dr. Isham, kaget. Malah dia berkata, subhanallah, pertama kali saya meyakinkan Allah punya macam cara sambil pesawat tak boleh lanjut penerbangan sambil saya nyesal di jalan karena Allah lagi proses mengabulkan doa seorang kampung, seorang ibu di kampung. Dunia dan segala isinya milik Allah. Dan saat kita berdoa yakini kun fayakun, selesai semua. Dan saya mengajak semua jamaah yang punya hajat, punya masalah dalam rumah tangga, punya masalah sama suami, suami punya masalah sama istri, anda yang ingin berjodoh, ingin mendapatkan rezeki, punya masalah keturunan, anda punya dosa belum bisa ditinggal, anda punya masalah belum bisa diselesaikan, anda punya hutang belum bisa dilunaskan, anda punya permasalah was-was dalam jiwa atau fikiran, anda punya masalah dalam ibadah, apapun masalahnya, masalah lahir batin, masalah dunia, masalah akhirat, anda punya masalah apapun besar maupun kecil, saya mengajak semua. Begitu mau tidur, ini amalan. Tapi subhanallah, saya tidak pernah kasih amalan ini. Orang yang kena jin, alhamdulillah sehat. Orang yang kena surupan atau sihir, alhamdulillah sembuh. Orang yang sakit pun selesai semua. Doa itu luar biasa. Dan saya yakin semuanya hafal. Tapi saya sekarang memberikan cara yang berbeda. Saat kita mau tidur, salat 2 rakaat. Dihitung sebagai salat malam lah. Mau salat malam, nawaitu hajat, nawaitu apa saja. Habis anda selesai, kalau boleh anda lanjut dengan witir, bagus, tak apa-apa. Kalau anda suka bangun di tengah malam nanti belakangan, udah tunda aja witirnya nanti belakangan. Begitu selesai, anda berbaring, mau tidur. Sebelum anda membaca doa ini, bayangkan, tampilkan hajatnya apa. Apapun hajatnya, jodoh, masalah, hutang, was-was, sakit, penyakit, rumah tangga, apapun, bayangkan, hadirkan dalam fikiran. Oh, masalah saya begini. Begitu anda sudah merasakan masalah itu, anda yakini Allah maha mampu selesaikan masalah itu. Baru anda mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Anda yakini hasbi Allah artinya anda sudah mencukupi. Allah bagi saya segala-galanya. Allah bagi saya segala-galanya.
Dan Allah sebaik-baik yang mewakilkan urusan saya. Kita mewakili Allah, Allah yang urus. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yakini, tergantung keyakinan. Semakin tinggi yakin, semakin cepat selesai hajat kita. Demi Allah jamaah sekalian, akan anda melihat sesuai keyakinannya, akan anda melihat bagaimana dahsyat Allah proses mengabulkan hajat kita. Malah akan datang dengan cara yang tidak pernah terbayang. Bapak jamaah sekalian, bapak ibu, ini kita beribadah dan memiliki Allah. Allah, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha segala-galanya. Allah lebih jauh kasih sayang kepada hamba daripada ibu pada anaknya. Jadi harus kita sesuaikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan yakin seperti ini, apalagi saat kita membawa hasbi Allah wa ni'mal wakil, bisa nangis seperti anak kecil. Anak kecil kalau dia tidak diberikan oleh ibunya apa-apa, nangis sampai dikasih sama ibu. Nangis. Jadilah anak kecil saat berdoa kepada Allah. Yang kedua, sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam, di mana saja anda berada, jangan berhenti beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfar جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب." Barang siapa yang istiqamah, rutin dan rajin membawa istighfar, akan Allah mudahkan segala urusannya, angkat segala kesusahannya, dan didatangkan rizki dari tempat yang tidak pernah dia nyangka. Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau bisa sederhana, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus sepanjang hari jangan berhenti. Subhanallah, wallahi demi Allah jamaah sekalian, istighfar itu dahsyat. Tapi bagaimana kita bisa lihat? Coba sepanjang hari jangan berhenti istighfar. Istighfar terus setiap waktu dan setiap saat. Dalam keadaan apa saja, di masjid atau di jalan, naik motor atau naik mobil, di mana saja, terus jangan berhenti istighfar. Dalam memperbanyak istighfar, menghadirkan hajat kita dan keinginan kita. Coba lihat bagaimana mukjizat istighfar. Saya tidak pernah kasih doa ini ke siapapun, tapi dengan syarat mengamalkan sesuai apa yang saya sudah sampaikan. Banyak orang alhamdulillah sudah berhasil, malah dalam waktu yang tidak pernah terbayang, sangat cepat. Tapi ada orang yang sudah saya kasih dan dia berkata, sudah saya mengamalkan tapi belum dapat apa-apa. Saya bertanya, sudah berapa kali? Ternyata malah terhitung. Dia belum bisa dari pagi sampai malam. Ya sebentar istighfar, habis itu sibuk urusan-urusan lain. Apapun kesibukannya, terus bawa istighfar. Apalagi kalau bisa dimulai istighfarnya dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Mudah-mudahan senantiasa, saya harap semua mulai malam ini kita punya gerakan yang sama. Tidur, lagi berbaring, bawa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dengan yakin besok, lusa, tidak lama lagi akan anda menerima kabar gembira selesai masalah. Siap? Hah? Ada siapnya aja belum keluar kelas. Siap? Iya, yakin, siap. Jangan ragu-ragu. Kita bersama Allah dan akan Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah senantiasa bersama orang yang takwa dan senantiasa bersama orang yang selalu berbuat kebaikan.
Ya sebagaimana saya jelaskan, doa itu tidak ada istilah doa dalam hati. Ya doa. Lebih baik tak usah dikeraskan sambil mengganggu orang lain, berteriak-teriak. Berdoa dengan adab, dengan sopan. Kita Allah mendengar. Dan saat kita berdoa Allah sangat dekat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sudah berjanji, berdoalah kepada aku akan terima doamu. Itulah yang kita harus yakini. Dan kita cukup bisik, Allah Maha mendengar, tak perlu dikeraskan suara. Dan tidak bisa di dalam hati, keluarin. Karena Allah SWT senang mendengar suara yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dan doa kita semua. Ya. Tolong diulangi lagi ya, kalau kita salah bertidur, sholat 2 rakaat, sujud baring, miring badannya, lalu baca dia wakil, dan banyak istighfar tiap waktu, itu doanya kan? Ya betul. Ini kalau sholat 2 rakaat, lalu dilanjutkan dengan sholat witir, boleh nggak? Ya boleh. Kalau witir sebelum tidur itu boleh, karena Rasulullah SAW sudah mewasiatkan. Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah telah mewasiatkan aku witir sebelum tidur. Ya, kalau kita khawatir, apalagi kalau kita telat tidur, ya udah witir. Karena untuk salat tahajud tidak perlu tidur lagi atau tidur duluan. Salat malam sudah waktunya dari habis isya sampai subuh, dan batas berhenti salat malam azan subuh. Sabda Rasulullah SAW bersabda, salatul laili mathna. Salat malam 2. Kalau kamu takut masuknya azan subuh, baru tutup dengan witir. Berarti itu menjelaskan waktu salat tahajud maupun salat malam kita sampai azan. Kalau sudah azan baru kita berhenti. Kalau kita mau berhenti sebelum azan supaya kita mengisi sisa waktu untuk beristighfar, jauh lebih baik. Nah. Ya. Mudah-mudahan dengan doa anda sekalian bisa terwujud cita-cita saya. Saya sudah jelasin, saya datang dari Madinah bukan untuk jalan-jalan di Indonesia. Saya datang punya tugas, punya semangat, punya keinginan. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara Islam 100%. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara Al-Quran. Dan saya akan berjuangkan itu sampai mati. Saya sudah menazarkan dan mewakafkan diri saya lillahi ta'ala. Istri saya saja kalau boleh kita bertemu ya 4 bulan sekali. Ya, jadi berat kalau menikah lagi sama saya. Karena saya tidak ada waktu untuk istri pun. Ya, kadang-kadang istri malah telepon ke asisten, kapan ada waktu? Ini Syekh kosong, saya mau ketemu. Ini istri saya. Biar anda tahu sekalian, kita datang kemari dari Madinah, saya tinggalin kota suci, makam Rasulullah, ada majlis ta'lim, ada masjid kami yang ada di kota Madinah. Dan alhamdulillah jemaah umrah selalu yang saya bawa ke sana, mampir ke rumah saya di Madinah. Ini saya tinggalin semua, orang tua, saudara, istri, anak. Demi apa? Demi anda sekalian, supaya Allah selamatkan negara Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dan masyarakat Indonesia menjadi penghafal Al-Quran. Dan doakan, karena saya selama 4 tahun di sini, alhamdulillah dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah dan penghargaan kemarin, waktu saya bertemu Bapak Presiden Indonesia, alhamdulillah diberikan penghargaan warga negara Indonesia. Karena beliau melihat perjuangan kami di sini, padahal saya tidak pernah minta warga negara Indonesia, tapi Allah punya rencana lain, saya terima. Jadi sekarang saya disebut orang Indonesia. Ya, apalagi sudah bisa makan Padang, bisa makan Sunda, tapi sambal belum bisa. Jadi doakan, insya Allah ke depan mudah-mudahan. Saya punya keinginan, habis saya belajar banyak di Indonesia selama 4 tahun, keliling banyak tempat. Insya Allah dengan doa anda sekalian akan terwujud dengan segera satu rekaman belajar Islam dari nol. Karena saya mohon maaf, memang banyak orang Islam di Indonesia, mohon maaf, baru diislamkan lagi. Karena mereka belum mengerti sejarah ilmu bagaimana Islam itu yang benar. Bukan hanya Islam kebiasaan kita atau karena keturunan, tapi Islam dengan ilmu yang kita faham Quran dan hadis. Mudah-mudahan dengan cepat terwujud dan belajar Islam dari nol, mulai dari lahir sampai wafat.
Jadi dibahas soal akikah, soal khitan, soal azan di telinga, terus bahas wudu, bahas salat, bahas zakat, bahas haji, bahas puasa, semua sejarah lengkap. InsyaAllah akan sangat sederhana, dan setiap tayangan ini masih kita nawarkan juga ke TV-TV. InsyaAllah setiap tayangan ini tidak melebihi 25 menit, biar orang tidak bosan mempelajari. Mudah-mudahan, tolong doakan saya. Tolong saya titip amanah kepada semua para pendengar, sahabat-sahabat kita di mana saja berada. Tolong doakan kami agar segera terwujud, supaya kami semua dan kita-kita, anak kita, keturunan kita ke depan bisa memiliki pelajaran Islam tapi dengan sempurna dan baik, sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sampaikan sebagai keinginan sahabat kami, rekening wakaf, infak dan sedekah untuk yayasan atas nama Yayasan Syekh Ali Jabir, atas nama Yayasan Syekh Ali Jabir. Karena di sini kalau atas nama Yayasan Syekh Ali Jabir, yang dimaksud bukan saya. Syekh Ali Jabir adalah paman saya, Imam Besar Masjidil Haram. Saya membawa nama beliau, mudah-mudahan akan membawa barakah. Saya juga bernama Ali Jabir, akhirnya lama-lama dipanggil Syekh Ali Jabir, sudah menjadi kebiasaan. Tapi asal nama ini paman saya, Imam Besar Masjidil Haram. Jadi atas nama Yayasan Syekh Ali Jabir, Bank BNI Syariah, nomor rekening 88811999922. Atas nama Yayasan Syekh Ali Jabir, Bank BNI Syariah, nomor rekening 88811999922. Yang berkenan, terima kasih, Allah akan balas. Dan saya yakin anda semua akan berduri perjuangan kami, karena saya yakin semua, saya harap semua para pendengar, para hadirin terlibat dalam perjuangan ini. Walaupun tidak bertemu saya langsung, tapi insyaAllah akan tertulis nama anda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang membela agama Islam dan membantu agama Islam, yang juga membina anak-anak dan cucu kami ke depan menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi orang Muslim yang sejati, salih-salihah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan info lebih lengkap bisa hubungi ke nomor kantor Yayasan 021 47 86 86 40, 021 47 86 86 40, atau langsung ke HP saya ingatkan kembali, SMS, jangan telepon, ya, supaya saya bisa membantu anda sekalian. Kalau di telepon saya jangan angkat karena saya banyak sibuk. 087 88 40 40 36, 087 88 40 40 36. Mudah-mudahan perjuangan kami semua di sini selama di Indonesia diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan lanjut kalau masih ada waktu. Ya. Sama-sama kita tutupi dan saya ingatkan kembali, amalan yang saya baru saja sampaikan itu subhanallah benar-benar dahsyat. Oleh karena itu, manfaatkan tanpa ada batas. Setiap mau tidur dalam keadaan wudu, kalau bisa salat 2 rakaat, cukup dengan witir, kemudian sambil berbaring tidur, bayangkan hajatnya, bayangkan keinginannya, dan berdoa, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan yakin akan dan segera Allah kabulkan hajat kita. Apapun masalahnya, waswas, sakit, jodoh, hutang, rumah tangga, apapun masalah, dosa yang selama ini kita merasa belum bisa tinggalkan, insyaAllah dengan doa ini sangat luar biasa. Yang kedua, istighfar. Saya minta istighfar, man lazima, berbanyak istighfar di mana saja berada, terus bawa istighfar, jangan berhenti, jangan diam, isi istighfar. Subhanallah, akan Allah tunjukkan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sebagaimana penjelasan di surat Nuh. Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Artinya tugas PR sama-sama buka surat Nuh
pelajari arti dalam surat Nuh, akan Allah tunjukkan dahsyat dan rahasia istighfar itu kenapa. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.